namaku Rangga. Waktu itu aku masih semester akhir kuliah, lagi suntuk banget sama skripsi yang gak kelar-kelar. Jadi ketika Adit ngajakin jalan-jalan ke Garut buat camping, aku langsung iyain tanpa pikir panjang. Kami berempat waktu itu. Aku, Adit, Dika, dan Lela. Semuanya teman lama dari SMA yang kebetulan lagi punya waktu kosong bareng. Rencana awalnya sih cuma buat healing, nyari udara segar, sambil jauh-jauh dulu dari media sosial dan segala keribetan kota. Kami sampai di Garut hari Jumat sore, sekitar jam 4. Jalanan menuju desa tempat kita ngecamp cukup terjal dan lumayan sepi. Kebanyakan yang lewat cuma warga lokal atau pengangkut hasil kebun. Kami berhenti di satu warung kecil buat beli air dan cemilan, sekalian tanya-tanya arah ke kebun teh tua yang jadi tujuan kita. Yang punya warung, ibu-ibu parubaya dengan logat Sunda yang kental, sempat nanya, mau camping di mana teh? Kebun teh yang lama, Bu. Yang udah nggak dipakai itu loh, katanya view-nya bagus, jawab Adit sambil senyum. Si ibu langsung ngelihatin kita satu persatu. Tatapannya agak beda, kayak bingung campur khawatir. Kebun teh yang itu? Aduh, nak, di situ emang udah nggak ada yang berani ke sono. Udah lama kosong. Banyak kejadian aneh katanya. Kami saling pandang. Lela langsung ketawa kecil, mungkin karena pikirnya ini cuma omongan warga buat nakut-nakutin. Dika yang paling kalem dari kami cuma senyum sopan, lalu bilang, tenang, Bu. Kami cuma mau semalam aja. Nggak macam-macam kok. Si ibu akhirnya ngasih petunjuk arah, tapi sebelum kami jalan, dia sempat bilang lagi pelan, kalau udah malam, jangan keluar dari tenda ya. Apalagi dekat-dekat sumur tua. Jalur ke sono udah ditutup warga dari dulu. Aneh-aneh soalnya. Kami cuma angguk-angguk. Tapi di dalam hati, kami udah keburu penasaran. Perjalanan dari warung ke lokasi camping sekitar 40 menit jalan kaki, ngelewatin jalan setapak yang kanan kirinya masih penuh tanaman teh, walaupun sebagian udah mulai tinggi-tinggi dan gak dirawat. Langit mulai oranye waktu kami sampai di spot terbuka yang cukup luas buat pasang tenda. Di sekelilingnya hamparan kebun teh terbentang, dengan pegunungan jauh di belakangnya. Tempatnya tenang banget. Indah malah. Gak ada sinyal, tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa damai. Malam pertama kami habiskan dengan ngobrol-ngobrol sambil nyalain api unggun. Dika nyetel musik dari speaker Bluetooth kecil, Lela masak mie instan pakai kompor portabel, dan Adit? Dari tadi dia kayak sibuk sendiri, motret-motret ke arah semak-semak gelap. Ada yang aneh ya? Tanyaku pas duduk di sebelahnya. Gak. Cuma, tempat ini kayaknya pernah aku baca deh. Di blog mana gitu. Ada cerita tentang sumur tua di tengah kebun teh, katanya tempat ritual zaman dulu buat manggil arwah, katanya sambil tetap motret. Flash dari kameranya sesekali nyorot ke arah pepohonan jauh. Aku ngelirik dia, setengah nggak percaya. Itu serius atau lu ngarang? Dia senyum, tapi senyumnya nggak santai. Serius. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat sedikit saat Adit kembali membujuk kami untuk ikut jalan ke jalur yang dia bilang tadi siang sempat dilihatnya. Katanya, jalur itu agak tersembunyi, tertutup semak dan ilalang, dan tidak jauh dari tenda tempat kami camping. Awalnya kami masih ragu. Lela sudah menggulung diri dalam sleeping bag-nya, wajahnya kelihatan takut walaupun dia berusaha pasang tampang cuek. Dika dari tadi juga ogah-ogahan, katanya ngantuk, tapi aku tahu dia cuma pura-pura biar nggak ikut. Adit tetap ngotot. Kalau sekarang nggak ikut, besok pasti kalian nyesel, katanya sambil merapikan tas kecil berisi senter, kamera, dan botol minum. Aku yang paling dekat sama Adit dari dulu, akhirnya luluh juga. Mungkin karena penasaran, mungkin juga karena takut dia jalan sendirian. Akhirnya, dengan berat hati, aku ambil jaket dan ikut dia keluar tenda. Tapi yang bikin kaget, waktu kami jalan ke arah semak tinggi yang dia maksud, Dika tiba-tiba nyusul dari belakang. Gue nggak tenang kalau kalian cuma berdua, katanya lirih. Gue ikut. Tapi kalau ada yang aneh, kita balik. Adit malah makin semangat. Dia buka jalan pakai batang kayu kecil, mendorong ilalang dan semak-semak yang nutupin jalur. Kami bertiga masuk ke jalan setapak yang sempit, gelap, dan hampir nggak bisa dilihat dengan jelas tanpa senter. Langit mendung total. Cahaya bulan nyaris nggak ada. Angin berhembus dingin, dan yang paling aneh, kabut mulai turun padahal tadi sore panas banget. Kabut itu pelan-pelan memenuhi udara sekitar kami,
menyelimuti pohon-pohon teh dan rumput tinggi dengan lapisan putih keabuan yang bikin pandangan cuma bisa sampai beberapa meter ke depan. Langkah kami pelan. Setiap ranting yang patah diinjak, suaranya kedengeran nyaring banget. Seakan-akan hutan di sekitar kami sedang menahan napas, diam, mengintai. Tanpa suara jangkrik, tanpa burung malam, semuanya hening, terlalu hening. Bahkan daun-daun teh pun tidak bergerak, padahal kami yakin angin tadi masih sempat berhembus. Beberapa menit pertama kami berjalan tanpa banyak bicara. Adit sesekali berhenti buat motret. Cahaya dari flash kameranya menerangi wajah Dika yang tampak makin tegang. Aku sendiri mulai merasa ada yang gak beres. Tapi aku masih mencoba berpikir logis. Mungkin cuma efek suasana malam dan kabut. Mungkin juga kami terlalu terpengaruh cerita si ibu warung tadi siang. Sampai akhirnya Dika berhenti tiba-tiba. Dia menoleh pelan ke kiri, matanya menyipit. Kalian denger gak? Bisiknya. Aku berhenti. Adit juga. Kami saling pandang. Apa? Tanya Adit pelan. Dika tetap diam. Dia pasang telinga, lalu matanya membelalak sedikit. Itu, suara bisik-bisik. Dari semak-semak sebelah kiri. Aku langsung ikut pasang telinga. Awalnya memang gak ada apa-apa. Tapi begitu kami semua diam, terdengar samar-samar. Pelan banget. Seperti ada seseorang, atau sesuatu, yang berbisik dari kejauhan. Suaranya gak jelas, kayak kalimat yang dipatah-patahkan oleh angin. Tapi makin lama, makin jelas. Suara itu terdengar seolah ada yang berkata, lirih seperti rintihan, atau mungkin peringatan. Balik. Balik jangan. Jangan panggil aku. Seketika bulu kuduku berdiri. Napasku terasa berat. Rasanya seperti ada tekanan yang menekan pundak kami bertiga. Kayak udara tiba-tiba jadi lebih tebal dan dingin. Dika langsung mundur satu langkah. Mukanya pucat. Udah, Dit. Kita balik aja, katanya cepat. Ini udah nggak benar. Tapi Adit malah makin maju. Dia menyorot senter ke semak tempat suara itu berasal, tapi nggak ada apa-apa. Hanya semak belukar dan ilalang. Tidak ada orang. Tidak ada binatang. Bahkan bayangan pun tidak terlihat karena kabut makin tebal. Yang ada hanya bisikan yang makin jelas. Pelan, panjang, seakan menggema dari bawah tanah. Tenang. Itu cuma suara angin atau gema, kata Adit, walaupun nadanya mulai goyah. Tapi langkahnya terus maju. Aku harus jujur, saat itu kakiku juga mulai berat. Setiap kali melangkah, rasanya seperti menginjak tanah yang lengket. Pandanganku juga mulai kabur, entah karena kabut, atau karena aku mulai diserang rasa takut. Tapi aku tetap ikut. Kami terus maju, sekitar 20 meter dari tempat tadi. Jalurnya makin sempit. Tanaman teh tumbuh liar, tinggi dan menutupi pandangan ke kanan dan kiri. Adit yang paling depan tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke depan. Lihat deh. Itu jalan datar. Kayak lapangan kecil. Aku nyorotkan senter ke arah yang dia tunjuk. Benar, di depan ada semacam area terbuka, sekitar 10 meter persegi, seperti bekas tempat istirahat. Tanahnya datar dan bersih, tapi di bagian tengahnya ada satu objek yang langsung bikin kami semua terdiam. Itu sumur. Sebuah sumur tua. Dikelilingi batu alam yang sudah ditumbuhi lumut. Penutupnya hanya papan kayu tipis yang mulai lapuk dan miring. Di sekeliling sumur, ada bunga-bunga kering berserakan, bunga melati, mawar, dan kenanga. Ada bekas dupa yang sudah habis terbakar. Dan yang paling bikin ngeri, ada bekas darah kering di ujung papan kayu, samar-samar seperti bercak kecoklatan. Aku langsung mundur 2 langkah. Adit udah, jangan macam-macam. Adit nggak jawab. Dia maju, jongkok di samping sumur. Dika udah mulai gemetaran. Ini gila, bro. Ini bukan tempat biasa. Ini tempat ritual. Adit malah buka tasnya. Dia ngeluarin selembar kertas lecek, kayak perintahan dari internet. Gue nemu ini. Katanya, kalau dibaca dekat sumur, dan kita duduk diam selama 10 menit, suara arwah bakal keluar. Tapi jangan jawab apapun yang mereka ucapin. Jangan ngomong sama sekali. Aku melotot. Lu serius mau bacain itu?
Adit mengangguk. Dika udah mulai marah. Kalau lu terusin ini, gue balik ke tenda. Serius. Ini udah kebangetan. Tapi Adit kayak kesurupan. Dia duduk di depan sumur, baca pelan-pelan mantra di kertas itu. Kata-katanya aneh, bukan bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Sanskerta atau mantra-mantra kuno. Udara di sekitar kami langsung berubah drastis. Angin berhenti. Kabut makin tebal sampai kami nyaris nggak bisa lihat wajah satu sama lain. Dupa yang tadi mati tiba-tiba menyala sendiri. Api kecil menari-nari di ujung batang yang tertancap di tanah. Dan tiba-tiba, bumi seperti bergetar pelan. Dari dalam sumur, muncul suara lirih. Suara tangisan. Perempuan. Lirih tapi nyaring, menyayat hati. Tangisan itu disusul dengan suara langkah kaki. Pelan, lembut, seperti langkah kaki tanpa alas di tanah basah. Aku langsung berdiri. Napasku sesak. Dika sudah panik, dia menarik lenganku. Kita harus pergi sekarang. Tapi suara itu makin jelas. Tangisan berubah jadi rintihan. Rintihan berubah jadi teriakan. Panjang, melengking, seperti suara orang yang disiksa. Dan di sela-sela jeritan itu, ada suara yang menyebut nama. Ra-ga. Di-ka. Adit terdiam. Matanya melotot. Dit, namamu disebut, aku berbisik sambil gemetar. Suara itu terus menyebut, satu persatu. Ra-engga. Di-ka. Adit. Semua nama kami disebut. Perlahan. Jelas. Suara itu datang dari dalam sumur. Tapi seolah-olah ada mulut yang berbicara tepat di belakang telinga kami. Tanpa aba-aba, Dika lari duluan. Aku menyusul. Tapi Adit diam. Dia tetap duduk. Kayak dibatuin. Aku balik badan, teriak, Adit. Cepat. Tapi dia nggak bergerak. Tiba-tiba kabut terbuka. Dan di atas sumur itu, berdiri sosok perempuan. Wajahnya pucat. Rambut panjang menutupi hampir seluruh wajah. Bajunya putih, kotor, robek. Tangannya panjang dan kurus. Mulutnya terbuka, tapi matanya kosong. Dia menatap Adit tanpa berkedip. Aku teriak lagi. Dika juga manggil. Tapi nggak ada respons. Sosok itu mendekat ke Adit. Dan tepat sebelum tangan si sosok menyentuh kepala Adit, aku kehilangan kesadaran. Aku masih belum bisa percaya apa yang kulihat malam itu. Sumur tua itu benar-benar ada. Bukan cuma mitos, bukan cuma cerita iseng dari warga atau artikel horor dari blog-blog aneh. Sumur itu nyata. Bentuknya bulat, terbuat dari batu-batu besar yang disusun tanpa semen, penuh lumut dan tanah yang lembab. Di atasnya ditutup papan kayu lapuk, sebagian patah di ujungnya. Sekelilingnya dipenuhi ilalang kering dan bunga-bunga yang sudah menghitam, seperti bunga kenanga dan melati yang membusuk terkena embun malam. Ada bekas dupa tertancap di tanah, walau sisa bakarannya sudah dingin. Tapi aromanya masih kuat, menyengat. Campuran antara bau wangi-wangian dan amis tanah basah. Adit berdiri diam di depan sumur itu. Dia seperti terhipnotis. Matanya tajam menatap ke arah papan kayu yang menutupi sumur, lalu dengan gerakan cepat, dia buka tutupnya. Kayu itu digeser pelan, dan saat terbuka, gelap pekat langsung menyambut dari dalam. Tak ada air. Yang terlihat hanya lubang hitam tak berdasar, seakan menelan cahaya senter kami begitu saja. Dari dalam sumur, tercium bau lebih kuat. Bukan hanya tanah, tapi bau anyir, seperti darah lama yang mengering bercampur jamur. Aku melangkah mundur tanpa sadar. Dika yang berdiri di sampingku langsung menahan napas. Gila, ini beneran serem. Tapi Adit malah semakin bersemangat. Dia buka tas kecilnya, mengeluarkan selembar kertas yang sebelumnya dia bilang dapat dari forum internet, dari blog misteri yang pernah menulis tentang kebun teh ini. Katanya itu salinan mantra tua, dipakai dulu oleh orang-orang untuk memanggil arwah dari alam bawah. Dit, lu yakin mau bacain itu sekarang? Tanyaku. Adit nggak menjawab. Dia hanya duduk di depan sumur, membuka lipatan kertasnya, lalu mulai membacakan tulisan aneh di atasnya. Suaranya pelan di awal, tapi semakin lama semakin keras, semakin mantap.
Kata-kata yang dia ucapkan gak ada satupun yang aku pahami. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Mungkin bahasa kuno. Suaranya serak, berat, seakan bukan suara dia sendiri. Dan saat dia membaca baris terakhir, semuanya berubah. Angin tiba-tiba datang dari segala arah. Padahal tadi malam sangat tenang, sekarang seperti ada badai kecil muncul dari dalam kebun teh itu. Ilalang tinggi yang diam sejak tadi mulai menari liar. Api unggun yang tadi kami tinggal di dekat tenda, yang sebelumnya nyaris mati, tiba-tiba menyala besar. Tapi yang paling mengerikan adalah dupa-depa yang tertancap di sekitar sumur itu. Semua yang tadinya mati, langsung menyala satu persatu, seakan ada tangan tak terlihat yang meniupkan api ke ujung batangnya. Kami semua membeku. Dika pegang tanganku erat, matanya membulat penuh ketakutan. Lela, yang baru bangun dan nyusul kami tanpa kami sadari, berdiri di belakang Adit, tubuhnya gemetar. Tapi saat suara dari dalam sumur itu muncul, semua berubah. Jeritan. Jeritan panjang. Perempuan. Bukan seperti orang menjerit karena sakit biasa. Tapi jeritan yang dipenuhi kesedihan, dendam, dan rasa disakiti bertahun-tahun. Jeritan itu menggema, keras, dan langsung menusuk telinga. Lela langsung menutup telinganya. Dia berteriak, tapi kami hampir tak mendengar suaranya karena jeritan itu terlalu nyaring. Badannya limbung, lalu jatuh. Pingsan. Dika langsung panik. Dia tarik tanganku, "Rangga, kita harus pergi sekarang." Tapi kami nggak bisa. Kaki kami seperti ditahan. Seperti ada sesuatu dari bawah tanah yang menarik kami, mencengkram pergelangan kaki dan menancapkan kami ke tanah. Rasanya berat, dingin, dan menjalar ke seluruh tubuh. Aku mencoba gerakan kakiku, tapi tidak bisa. Dika juga berusaha, tapi gagal. Kami hanya bisa berdiri membeku, menyaksikan Adit terus membaca ulang mantranya. Suara jeritan dari dalam sumur semakin kencang. Tapi kini tidak hanya jeritan, tapi juga bisikan. Bisikan-bisikan muncul dari segala arah. Seperti puluhan suara, laki-laki, perempuan, anak kecil, semua bersuara lirih. Mereka datang. "Kami lihat kalian. Kenapa kalian bangunkan kami? Jangan panggil. Sudah lama kami tidur." Aku gemetar. Suara-suara itu membuat pikiranku kacau. Rasanya seperti ada ribuan tangan kecil masuk ke dalam kepala dan mencengkram ingatanku, mencampur semua kenangan jadi satu. Aku melihat bayangan-bayangan orang tua berjubah putih, tubuhnya tertutup kain kafan, berbaris mengelilingi sumur. Aku melihat sesosok wanita duduk di bawah pohon besar, rambutnya panjang menyentuh tanah, matanya hitam legam, dan mulutnya terkunci benang. Dan entah dari mana, muncul bau busuk. Seperti bangkai yang terendam air, bercampur dengan wangi bunga kenanga yang terbakar. Aku muntah. Tapi suaranya tenggelam di tengah hiruk-pikuk jeritan dan bisikan yang terus-menerus berdatangan. Lalu dari arah sumur, muncul asap hitam. Bukan asap biasa. Tapi tebal, pekat, dan dingin. Asap itu perlahan naik, memutar di udara, lalu membentuk semacam bayangan siluet perempuan. Rambut panjang, tubuh kurus, dan mata yang menyala merah. Bayangan itu melayang, lalu perlahan turun ke arah Adit. Kami teriak sekuat tenaga. Tapi Adit diam. Matanya kosong. Dia seperti sudah bukan Adit lagi. Saat siluet itu mendekat, Adit tiba-tiba berdiri, memutar tubuhnya, lalu menatap kami. Tapi matanya hitam seluruhnya. Tak ada putihnya. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi dalam pikiranku, aku mendengar suara Adit berkata, "Kita sudah terlambat, mereka sudah dibangunkan." Tiba-tiba Lela menjerit. Dia bangun dan melihat langsung ke arah bayangan itu. Dalam hitungan detik, tubuhnya kejang, lalu mulutnya berbuih. Dika berlari ke arahnya, mencoba membantu, tapi tangannya seperti menembus udara. Lela seperti tak bisa disentuh. Tubuhnya perlahan diangkat oleh kekuatan yang tak terlihat, lalu dilempar ke belakang, menabrak pohon kecil dan jatuh tak bergerak. Aku mulai menangis. Aku merasa kami tidak akan pulang malam itu. Asap hitam itu terus naik. Suara-suara makin bani. Sesuatu itu keluar dari sumur, dan sampai sekarang pun aku masih sulit ngedeskripsiin bentuknya. Bukan manusia, jelas bukan.
Sosok itu tinggi banget, bisa 2 meter lebih. Rambutnya panjang, kusut, dan kayak habis dicelupin ke lumpur. Wajahnya pucat, tapi matanya kosong. Kosong banget, Gina. Kayak lubang hitam yang nyedot perasaan siapapun yang lihat. Bajunya sobek di mana-mana, penuh tanah dan lumut. Tapi yang paling bikin merinding itu, dia nangis sambil ketawa. Tangisannya tuh kayak anak kecil yang kesepian, sedih banget. Tapi tawanya gila. Ngeri. Kayak orang kesurupan yang udah lupa gimana rasanya waras. Aku, Dika, sama Lela cuma bisa mundur pelan-pelan. Tapi Adit, dia malah berdiri diam. Kayak orang kena hipnotis. Matanya melotot, mulutnya setengah terbuka. Dan pas makhluk itu ngangkat tangan panjangnya yang kurus dan kukunya kayak cakar, Adit langsung melangkah maju, kayak disuruh. Waktu itu aku sempat teriak, "Adit! Jangan!" Tapi dia nggak respon sama sekali. Sosok itu bisik sesuatu ke arah Adit, suaranya kecil banget, tapi entah kenapa terdengar jelas di kepala kami. "Aku, udah kalian panggil, sekarang, kalian ikut aku." Dika langsung narik tangan Adit, nyoba nahan dia supaya nggak makin dekat ke sumur. Tapi waktu itu dari balik kabut muncul tangan-tangan lain. Tangannya nggak kayak manusia. Warna kulitnya hitam legam, panjang, dan benar-benar kurus kayak tinggal tulang sama kulit. Jarinya banyak, lebih dari 5, dan semua gerak cepat, meraih, mencakar, narik apapun yang ada di depan mereka. Lela udah bangun dari pingsannya, tapi badannya masih lemes. Dia cuma bisa duduk dan nangis sambil nutup telinga. Dika masih pegang tangan Adit, aku ikut bantu narik. Tapi makin kami tarik, rasanya makin berat. Seolah kaki Adit tuh udah nyatu sama tanah. Dia sendiri mulai jerit-jerit, matanya merah semua, kayak ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya. Mulutnya masih komat kamit baca mantra, tapi nadanya berubah. Serak. Berat. Bukan suara dia. Dan tiba-tiba suara tangis tawa itu makin keras. Sekarang udah bukan cuma satu. Banyak. Puluhan. Ratusan. Suaranya saling tindih. Dari kanan, dari kiri, dari belakang. Kebun teh itu jadi kayak lautan suara jeritan. Tapi nggak ada orang. Nggak ada siapa-siapa. Aku mulai baca doa dalam hati, tapi mulutku susah digerakin. Lidahku berat. Dadaku sesak. Udara dingin banget. Dingin kayak masuk kulkas. Lela udah teriak sejadi-jadinya, tangannya gemetar nunjuk ke arah ilalang. Itu. Di sana. Lihat. Kami nengok. Di balik ilalang tinggi, berdiri sosok-sosok lain. Mereka cuma berdiri aja, nggak bergerak. Tapi mata mereka nyala. Merah. Kayak api kecil. Semua ngeliatin kami. Kayaknya mereka nungguin sesuatu. Kayak penonton yang lagi nunggu acara dimulai. Satu di antara mereka tiba-tiba terbang. Nggak jalan, terbang, ngedekat ke arah Adit. Sosok itu pakai kain kafan yang kotor banget, penuh darah kering. Wajahnya ketutup, tapi suara napasnya kayak orang dicekik. Berat. Serak. Dia berhenti pas di atas sumur. Dan dengan satu sentakan, tangan hitamnya narik punggung Adit. Dika kebanting mundur. Aku hampir jatuh. Dan Adit, setengah badannya udah masuk ke dalam sumur. Tangannya masih kami pegang. Aku nangis waktu itu. Sambil narik sekuat tenaga. Adit. Jangan pergi. Lo goblok banget sih. Tapi tangan kami nggak cukup kuat. Makin lama makin licin. Kayak ada lumpur lengket yang ngerayap ke kulit kami. Dika mulai baca ayat-ayat pendek sambil teriak. Suaranya kenceng, tapi kayak ketahan angin. Kayak nggak sampai kemana-mana. Tangan-tangan hitam itu makin banyak. Mereka mulai narik kaki kami. Badanku berat banget, seolah tanah di bawahku berubah jadi pasir isap. Lela nyoba berdiri tapi langsung jatuh lagi, mukanya pucat, dan dia mulai ngomong sendiri. Dia dateng, katanya nggak mau sendiri. Tiba-tiba ada suara pecah, kayak kaca dibanting. Dan setelah itu, semuanya gelap. Aku nggak tahu berapa lama kami nggak sadar. Pas aku melek, aku udah rebahan di tenda. Tapi anehnya, cuma aku,
Dika, sama Lela yang ada di situ. Adit hilang. Lela masih tidur, tapi wajahnya pucat kayak mayat. Tangannya dingin banget. Dika duduk sambil bengong, matanya kosong. Wajahnya penuh tanah dan goresan. Aku langsung bangun, panik. Dik, Adit mana? Dika nggak jawab. Dia cuma angkat tangan pelan, lalu nunjuk ke arah luar tenda. Aku keluar, dan saat itulah aku sadar, semua barang kami udah berserakan. Api unggun padam. Langit udah terang, tapi rasanya aneh. Sepi. Nggak ada suara burung. Nggak ada suara angin. Kebun tehnya kelihatan sama kayak semalam. Kabutnya masih ada, padahal udah pagi. Aku jalan nyari Adit, teriak-teriak manggil namanya, tapi nggak ada jawaban. Dika akhirnya nyusul, mukanya masih pucat. Rangga, kita harus pulang. Sekarang. Aku nolak. Nggak bisa. Adit masih di sini. Dia narik lenganku. Adit udah nggak ada. Kalimat itu kayak tamparan. Tapi aku tetap nyari. Sampai akhirnya kami nemu tempat semalam. Sumurnya udah ketutup lagi. Tapi sekarang papan kayunya nggak rusak. Dupa dan bunga-bunga keringnya masih di situ, kayak nggak pernah disentuh. Dan yang bikin aku merinding sampai ke tulang, di samping sumur, ada sepasang sepatu milik Adit. Rapi. Kering. Bersih. Kayak sengaja ditaruh. Aku nggak bisa berkata-kata. Dika narik aku pulang. Kami bawa Lela turun dari kebun teh itu, dan sepanjang jalan turun, nggak satupun dari kami bicara. Lela cuma diam, nangis pelan. Dika jalan sambil terus lihat ke belakang, takut ada yang ikut. Begitu sampai bawah, kami langsung naik angkot ke kota. Tapi sebelum berangkat, sopir angkot nanya, "Kalian dari atas?" Kami cuma angguk. Dia lihat wajah kami satu persatu. Lalu dengan suara pelan dia ngomong, "Kebun itu udah lama dikutuk. Yang manggil, harus gantiin." Sampai hari ini, Adit belum pernah ditemukan. Kami udah lapor polisi, tapi nggak ada hasil. Laporan kami dianggap aneh. Polisi cuma nemu tenda kosong dan beberapa barang bawaan. Tapi mereka bilang nggak nemu sumur, dupa, atau bunga-bunga itu. Dan yang bikin aku makin takut, beberapa hari setelah kejadian, aku mimpi. Dalam mimpiku, Adit berdiri di pinggir sumur itu, senyum ke arahku. Tapi matanya kosong. Dan di belakangnya, berdiri sosok tinggi dengan rambut panjang. Tangannya megang pundak Adit, dan dia bisik ke arahku, giliranku belum selesai. Aku terbangun dengan badan gemetar dan suara tangisan di telingaku. Tapi kamar kosong. Sampai sekarang, aku masih mimpiin itu. Setiap malam. Sosok itu selalu ada. Dan tiap kali aku bangun, aku ngerasa ada sesuatu di balik tirai jendela kamarku. Gak kelihatan jelas, tapi bayangannya ada. Dan dia gak pergi. Aku tahu ini belum selesai. Aku bangun pagi-pagi dengan kepala berat dan badan pegal semua. Pandangan masih buram, tapi suara burung dan embusan angin pagi pelan-pelan bikin aku sadar kalau aku masih hidup. Aku di dalam tenda. Suasana masih gelap, cuma cahaya matahari yang malu-malu masuk lewat kain tenda. Perlahan aku bangkit sambil nahan sakit di punggung. Tangan gemetar. Keringat dingin masih mengucur walau udara dingin menusuk. Aku nengok ke samping, Dika lagi duduk sambil melamun, matanya merah kayak habis nangis. Mukanya pucat kayak nggak ada darah. Tapi dia sadar aku bangun. "Rangga?" Katanya pelan, suaranya serak. Aku cuma ngangguk. Mulutku kering. Lidahku kaku. Aku coba ingat-ingat kejadian tadi malam. Sumur. Sosok itu. Tawa dan tangis yang bikin kepala kayak mau pecah. Adit? Aku langsung nengok ke sekitar. Adit mana? Tanyaku setengah panik. Dika nggak jawab. Dia cuma nutup mukanya, tangan kirinya gemetar, bibirnya bergetar. Aku langsung keluar dari tenda, dan yang pertama kulihat cuma kabut tipis yang masih nyisa. Sisa api unggun udah padam, tapi bekas arang masih anget. Lela tergeletak di tikar, matanya tertutup, tapi dadanya naik turun pelan. Masih hidup. Aku langsung jalan beberapa langkah, nyari jejak kaki, atau apapun.
Tapi nggak ada. Bahkan tanah yang lembek itu nggak ninggalin bekas sama sekali. Adit hilang. Bener-bener hilang. Dika, bantu gue cari, teriakku panik. Tapi Dika malah duduk lagi, mukanya antara ketakutan dan pasrah. Aku sadar, dia belum sepenuhnya waras. Mungkin pikirannya masih setengah di dunia lain. Aku nyoba bangunin Lela. Butuh waktu beberapa menit sampai matanya kebuka pelan-pelan. Begitu dia sadar, dia langsung nangis histeris. Dia narik aku. Aku ngerasa tangan itu masuk ke leherku, jeritnya sambil nekan lehernya sendiri. Aku peluk dia, nahan dia supaya nggak makin histeris. Air matanya ngalir terus. Aku bisa ngerasain getaran dari tubuhnya. Aku juga gemetar, tapi aku harus tahan. Kita bertiga akhirnya duduk di depan tenda, saling terdiam, kepala masing-masing penuh tanya dan rasa takut. Gak ada dari kita yang bisa ngejelasin apa yang terjadi semalam. Tapi satu hal pasti, Adit udah gak ada. Sekitar jam 9 pagi, ada warga lokal yang datang karena ngelihat asap dari api unggun. Namanya Pak Karta, orang tua yang kemarin juga ngingetin kita waktu beli logistik. Begitu lihat kondisi kita, dia langsung serius. Kalian masuk ke jalur yang ditutup itu, ya? Tanyanya, nadanya datar, tapi matanya nembus banget. Aku cuma ngangguk pelan. Sumur itu, udah makan banyak korban, nak. Dari zaman dulu, sampai sekarang, lanjutnya lirih. Aku langsung berdiri, nanya, Pak, Adit teman saya hilang. Bisa dibantu cari? Pak Karta menarik napas panjang. Kalau dia dipanggil sama yang di dalam sana, biasanya nggak bisa balik. Tapi kita coba dulu. Ayo, ikut saya ke rumah. Biar saya panggil beberapa orang. Dengan kaki gemetar, kita ikut Pak Karta turun ke desa. Lela terus nangis sepanjang jalan, dan Dika masih sesekali bisik-bisik sendiri. Aku yakin dia belum sepenuhnya sadar. Di desa, beberapa warga kumpul. Mereka bawa dupa, air bunga, dan barang-barang aneh yang aku nggak ngerti buat apa. Kita mulai pencarian ke arah sumur, tapi pas kita sampai sana, sumur itu udah ketutup penuh sama semak-semak kering yang padat banget. Kayak nggak ada yang lewat semalam. Nggak ada bekas dupa terbakar, papan yang Adit buka juga udah balik lagi ke tempatnya. Kayak semuanya ngulang dari awal. Tapi kita tahu kita nggak gila. Kita semua ngalamin itu. Pak Karta baca doa, bakar dupa, dan semacam ritual. Tapi nggak ada tanda-tanda apa-apa. Cuma angin yang lewat dan suara burung dari jauh. Adit dipanggil karena dia nekat buka gerbang yang seharusnya dikunci. Kata Pak Karta, nadanya dingin. Kalian untung masih bisa pulang. Tapi aku nggak bisa nerima. Aku coba teriak ke arah sumur. Adit. Kalau kamu dengar, jawab. Kita tungguin kamu. Nggak ada jawaban. Cuma suara daun gesek pelan. Dan desiran angin yang seperti menyindir. Kami akhirnya pulang ke kota dengan perasaan yang gak enak. Di mobil, Lela duduk diam, matanya kosong. Dika sesekali ngomong sendiri, katanya dia masih dengar suara perempuan nangis. Aku cuma bisa nyetir, berusaha tetap waras. Tapi jujur aja, aku juga trauma. Hari demi hari berlalu. Lela dibawa ke psikiater. Dika diruqyah. Aku coba balik ke kehidupan normal. Tapi malam hari jadi bagian paling horor buatku. Setiap tidur, aku sering mimpi ada tangan hitam narik aku ke dalam sumur. Yang lebih gila, setiap malam Jumat Kliwon, aku dengar suara ketukan di jendela kamarku. Pelan. 3 kali. Tek, tek, tek. Awalnya aku kira cuma halusinasi. Tapi makin sering terjadi. Sampai suatu malam, aku nekat buka jendela. Tapi yang kulihat bukan manusia. Matanya kosong, bajunya sobek, dan dari mulutnya keluar suara lirih. Rangga, bawa aku pulang. Itu Adit. Tapi mukanya udah hancur separuh. Tangannya panjang banget, nyampe ke dalam jendela. Aku langsung lempar sajadah dan baca ayat kursi. Dia lenyap. Aku hubungi Dika dan Lela, dan ternyata mereka juga ngalamin hal yang sama. Berarti arwah Adit belum tenang. Aku balik lagi ke Garut. Sendirian. Malam Jumat Kliwon. Aku bawa foto Adit, air doa,
dan niat buat pamit baik-baik. Aku jalan kaki ke sumur tua. Semuanya sepi. Gak ada warga yang mau temenin. Begitu sampai sana, aku bakar dupa dan taruh fotonya di dekat sumur. Adit, maaf, kita semua salah. Kita yang mulai semua ini. Kalau kamu masih di sana, pulanglah dengan damai. Jangan ganggu siapa-siapa lagi. Angin kenceng tiba-tiba datang. Dari dalam sumur keluar suara berat, tapi kali ini cuma satu kalimat. Terima kasih. Setelah itu, semuanya tenang. Sampai sekarang, aku masih sering ke Garut. Gak buat camping. Tapi buat ngingetin orang-orang supaya gak sembarangan main ke tempat yang dianggap keramat. Karena kadang, tempat sepi itu bukan kosong. Tapi cuma, diam. Dan di balik diamnya itu, ada yang nunggu. Bukan semua orang bisa pulang. Tapi kalau kita masih dikasih kesempatan, jangan disia-siain. Jangan terlalu penasaran sama hal yang diselimuti larangan. Karena bisa jadi, larangan itu bukan buat mengekang. Tapi buat nyelamatin.